Itu loh, mata kalian apa sudah rapun? Mana enggak ada. Masih mengatakan saya bohong. Mana di Brino? Ya. Belum padat. Baik teman-teman, ini Apa? kita ngikuti Saya bohong. saran dari Jubrino Saya mengantarkan dengan seperti jelas. yang tadi katanya. Gimana? Ya katanya dia nuduh kita dia berbohong lagi gitu. Enggak. Kali ini kita ngikutin Jubrino, katanya Jubrino mau menunjukkan pelaku asli dari pemerkosaan si Parmi ya teman-teman ya. Ya pembuktian saja. Kalau ciri-cirinya itu sama persis yang tadi diceritakan oleh Nyai Parmi apa enggak? Ini makanya dilihat. Tuh. Nah, iya coba saya ingin lebih dekat mas. Oh iya kayak muncul. Kadang-kadang sih lebih dekat. Ngapa? Nambah. Wah, Mana nih? Pembuktian saja. Apa saya masih berbohong atau tidak? Itu ciri-cirinya. Sama persis. Bungkuk. Muka ada luka. Kau dekati saja. Silakan. Tapi itu ada lukanya di Brino. Kalau tidak percaya silakan dekati saja. Sungguh. awas tuh ngomongnya. Oh, Kenapa dia nyanyi sendiri? di Brino. Itu kenapa dia nyanyi sendiri? Assalamualaikum. Ya kan? Membungkuk. Iya sih, badannya membungkuk, sini ada lukanya. Ya. Ada luka goresan kayak cakaran, Mas? Sudah aku bilang saya tidak mungkin berbohong pada kalian. Putih yo. Kenapa kamu Oke, ya. tunjukkan kepada Nyai Parmi kalau kamu tahu dari dulu? Saya juga baru mendengar yang diucapkan Parmi. Dengan apa? Ya kalau dia tidak dijodohkan tidak hidup Cinta. bareng dengan Parmi ya saya langsung tunjukkan. Oh kayak gitu. Iya, Berarti gara-gara tadi saya takut kehilangan begitu saja. saya coba masukkan ke raga, saya ingin tanya-tanya dulu. Silakan. Mana? Masuk ke siapa? Masuk ke badan itu men. Ini kenapa ini? Assalamualaikum. Sini. Nah, itu ada Iya, ini pelakunya. Ini pelaku yang merkosa Nyai Parmi. Iya. Badannya membungkuk. Lalu menggerakkan seperti ini, itu memang bernafsu tinggi. Selalu mendesah. Itu tandanya apa itu? Nah, itu dia itu gila. Gila. Masa gila bisa merkosa? Kamu yang benar. Tunggu dulu penjelasanku. Ini karena dia tuh setelah melakukan bejatnya ini, dia itu langsung dihantui terus menerus. Dulu sih dia tidak gila, pernah bercurhat pada saya. Makanya saya mengenal dekat dengan dia. Dia dulu tegar, berotot. Tapi setelah melakukan nafsu bejatnya, dia langsung selalu dihantui. Akhirnya pikirannya menjadi dangkal, gila. Nah, kebetulan ini kan tidak jauh dari tempatnya Nyai Parmi kok. Nyai Parmi nggak tahu ya Nyai Parmi ya. Bahwasanya pelakunya di sini ya. Dia sudah nggak tahu. Nih,
Saya bertemu dia masih kondisinya tegar. Yuk, coba di sini saya pengen lihat bekas coretan pipinya. Saya mirip sekali. Pasti. Kulit putih. Pegang kulit putih. Badan membungkuk, ada luka di sebelah kiri. Ciri-cirinya sih sama. Sama kan? Tapi iya jelas ini pelakunya. Dia pernah bercerita karena sering dihantui sebelum dia gila. Dia mau bunuh diri. Nih, lagi pula ini kalau kita setorkan ke Nenek Parmi pasti nggak ada apa-apa ini. Ini udah keadaannya kayak gini, palingnya dimaklumi. sama Pak Karma lah ya Mas ya. Dia dendam sekali. Tapi kan nggak mungkin dinikahin, Bos. Lah yang namanya dendam. Ya dendam apa ya nggak mungkin dinikahin yo. Oh iya. Ya. Sebenarnya saya juga kasihan. Dia pernah bercerita mau bunuh diri, tapi saking pendeknya pikirannya, mau lompat ke sandung, terus lepas sendiri nyawanya. Malah Jubrino yang bener kalau cerita kamu. Iya. Larang pikir- Jubrino. Ada dua, mau lompat atau gantung diri. Kalau gantung diri, dia mengatakan takut nyawanya macet di sini. Sangkut. Terus akhirnya dia mutusin lompat dari jembatan. Sebelum dia lompat, itu kesandung. Akhirnya lepas terlebih dahulu. Makanya ini sebenarnya mati karena kesandung, bukan karena bunuh dirinya. Yes. Terserah mau cerita apa lah. Serah. Berarti kan di sini saya tidak membohongi kalian. Ini saya benar-benar apa yang saya katakan jujur. Lagi pula jika yang di awal saya berbohong untuk kebaikan. Nah, namanya siapa ini? Kalau boleh tahu. Ini Ya. bolep. 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 Boleh. Ini susah banget sih. Ya Mas ya. Walaupun kita diberikan ke Nenek Parmi, kalau lihat kondisi kayak gini ya. Oh dibunuh masa tega kayak gini Mas. Ya enggak. Tapi kan paling nggak membuat Nenek Parmi puas Lega. Puas Ya. lega lah. Ya tugas kita kan untuk mencari, ya sudah ketemu ya udah, Mbok. Berarti kita memberi pengertian. Maksud seperti mau dibunuh kan kayak gitu ya. Mas. Kok jangan jauh-jauh. Ini saya keluarin ya, saya bawa ya. Silakan. Lep. Jangan terus ya. Lah itu karena nafsunya dulu waktu masih seger itu memang tinggi sekali. Cing. Saya pun waktu diceritain sebenarnya saya juga. Ya bagaimana ya? Ini saya langsung bawakan saja ke Nyai Parmi ya. Aduh. Dan saya mohon paling tidak jangan dibunuh lah, kasihan. Keadaannya sudah seperti ini. Ya urusannya tidak selesai. Yang terpenting kan Berarti kalau tidak dibunuh, dendam si Parmi tidak akan terselesaikan, terus bisa membungkam semuanya. Yang kau carikan hanya permasalahan mencari pelakunya, terus Parmi menghentikan. Berarti kan ini Ya ini terserah Nyai Parmi lah. Yang penting banyak manusia-manusia, makhluk-makhluk yang tidak terkena sihirnya, itu aja. bolap. Ya udah, saya mau ketemu Nyai Parmi. Ya berarti jangan mengecap saya tukang bohong. kamu tuh bohong. Lah, ini bagaimana? Jujur. Ya ini tetap saja tidak menghilangkan rasa tidak Ini belum pasti juga ini loh. Loh, belum pasti apanya. Ini malah Hidung kuku kepercayaan saya. belum pasti apanya. Dari ciri-ciri sudah jelas. Dari muka yang luka sudah jelas. Iya, Kenapa ini gila saya sudah sebutkan alasannya. Ini karena dihantui terus. Saya benci sama kamu kok saya orang gila. Ya. Udah Saya menemuin Nyai Parmi. Saya sering Iya, ngobrol sama iya, terima kasih banyak. dulu dia tidak gila si bolep itu. Cerita panjang lebar, akhirnya ya namanya gila
Ya mohon maaf, boleh gila itu bukan saya yang membuat, ya karena karmamu. Karena nafsu bejatnya itu. Saya panggilan Nyipanya saya. Saya mau panggilkan ke sini. Jauh di sana. Enggak apa-apa. Kamu sih mau di sini ya. Nanti ini yang saya dikasih tunjuk sama si Pino kayak gitu apa? Ini saya kesana saja. Jangan-jangan kamu takut ya, kamu salah ya. Ya silakan buktikan saja kalau saya salah. Ya saya mencari dari ciri-cirinya. Ya bagaimanapun jika saya menemukan juga, ya pasti dia sedikit Ya saya lepasin rasa itu. bolap itu. Bolep ya. Ya boleh. Aduh, astagfirullah. Baik teman-teman ya, karena ini saran dari Jupino juga lumayan masuk akal ya. Dari ciri-cirinya karena kita menyakui Ya, tidak diberi spesifikasi detail, Iya. nama dan sebagainya pun. tidak, cuma dikasih tahu bahwasanya ciri-cirinya membungkuk, terus ada bekas cakaran di mukanya, Sebelah kiri sebelah kirinya seperti makhluk yang tadi kita temui teman-teman. Cuma posisinya udah gila. Cerita dari Jupino ada masuk akalnya juga. Karena apa? Katanya sewaktu setelah melakukan hal kecil itu sering dihantui, akhirnya stres dan gila. Pikiran lah. Tapi saya rasa jika Nenek Parmi kita tunjukkan makhluk ini ya banyak toleransinya lah. ya, tinggal kita bagaimana menjelaskannya sih, Mas. Oh iya, nanti saya jelaskan lah biar Nenek Parmi mengerti lah ya. Ya, sebenarnya kan dia puas mengetahui siapa pelakunya. Dan keadaannya sekarang udah seperti ini gitu ya. Berarti kayak misalkan yang di berita-berita misalkan melakukan pelecehan terus orangnya meninggal bisa gila juga ya Mas ya. Kayak Ya ketakutan tersendiri. Kebanyakan. Nih, ya. Setiap melakukan kejahatan pasti di dalam hati kecilnya masih merasakan takutan. Tidak mungkin enggak. Sehebat-hebatnya orang, kalau habis nyolong pasti mempunyai kekhawatiran tersendiri. apalagi melakukan itu. Alah, itu yang namanya yang tidak bisa dibohongi itu adalah hati nurani, Kecil. hati kecil kalau bahasa kita. Kombu. Jom, kita nemuin Jom. Berani kita tangannya Parman ya. Jadi malah Nur itu pokoknya salah. Ini tangannya Parman, Bok. Gemblung dong. Wah, musuh tuh ngomong. Assalamualaikum Nyai Parmi. Apalagi Seperti ini Nyai tadi ya. Alhamdulillah saya menemukan makhluk ciri-cirinya persis seperti yang Nyai Parmi tadi ceritakan. Dia berbadan bungkuk dengan goresan cakaran di pipi sebelah kiri, terus berkulit putih. Ya saya sih tidak memastikan ini benar ataupun tidak, tapi setiap ada makhluk yang berciri-ciri seperti itu akan saya laporkan kepada Nyai Parmi. ternyata kalian bisa diandalkan. Ya sebisa-bisa saya Nyai Parmi. Ya harapan saya secepat mungkin ini bisa terus selesaikan, pelaku sudah cepat ditemukan, lalu Nyai Parmi akan menepati janji bahwasanya mau melepas semua sihir dagu terhadap siapapun makhluk, entah itu bangsa kami manusia dan bangsa jin. Bahkan ke hadapanku. Oke. Ya, siapkan rasanya ya. Oh, Mbah. Ya, ya. Ini apakah ini Nyai Parmi? Ini berbadan bungkuk. Lalu ini ada goresan luka di pipinya. Di kiri itu. Ya. Kulitnya kulit. Lalu berkulit putih. Ini bolap.
Kalau ini saya sudah mengenalnya lama. Memang ciri-ciri yang saya sebutkan semuanya hampir sama dengan bolet ini. Dulu saya juga sempat berpikiran bahwasanya bolet ini adalah orang yang saya cari-cari. Tetapi setelah saya selidiki, dia orang yang berbeda. Berarti bukan ini pelakunya. Bukan. Itu juga udah tahu dari lama berarti ya. Saya sudah mengetahui bolet sudah dari lama. Bahkan penyebab saya tinggal di daerah sini, di hutan ini, salah satunya adalah karena bolet ini. Yang saya kira bolet adalah pelaku pemerkosaan saya. Ya, mohon maaf ya, ini saya kembalikan aja ya. Ya, Nek. Yang jambak ini. Ya, mohon maaf, Nyai Parmi. Ya, saya hanya tahunya ciri-cirinya persis, jadi saya bawakan. Toh juga kalian pasti menemukan bolet ini masih di wilayah sini. Oh benar, tidak jauh dari tempat ini, Nyai Parmi. Kalaulah pelaku dari pemerkosaan saya berada di wilayah ini, pastilah akan cepat saya temui. Gini. Saya yakin tidak akan semudah itu. Kalian akan cepat menemukan pelaku yang memperkosa saya. Ya semoga saja akan dipermudah dan dipercepat Nyai Parmi. Saya harap seperti itu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mas, enggak minta gambaran tempat dulu kejadian itu di mana, Mas? Biar kita lebih gambaran saja gitu, Mas. Iya. Ya, itu ilmu apa ya? Biar kita pun bisa mencarinya mudah itu. Apakah bisa menggambarkan sedikit tempat atau kejadiannya Di mana itu? Saya bisa. Kau lihat baik-baik. paham? Saya paham. Itu yang dapat saya berikan padamu. Kalau kalian memang benar-benar bisa membawakannya ke hadapanku, saya berjanji saya akan menghentikan semua ini. Cetus tuh. Cepet. Oh, beneran, Jos. Ora. Astagfirullah. Ya Allah. Maksudnya nih, kalau kita mencari ciri-ciri seperti makhluk itu ya banyaklah makhluk yang pastinya punya luka di sini, banyak banget apa. Jadi luka, Mas. Dia juga udah menyelidiki. Menyelidiki. Cuprino. Woi, bagaimana? Benar kan? Apa? Bukan lagi. Aduh, kok terharu sekali. Cuprino. Bagaimana? Sebentar, Mak. Apa? Nasi kena masuk yuk.
Dia pelakunya kan bolep kan, bolep. Bisa dandalkan. Lah, pergi lah. Di mana bolep? Di belakangmu. Tidak ada. Selesai urusan. Cerita yang saya ceritakan ke kalian benar. Gimana ya? Nah, pergilah. Kamu membuat pusing saya. Cepeno. Buat muak. Kau ngoboran, babop. Kalian tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih bagaimana kalau benar lah terima kasih. Di dunia ini yang namanya Juprino ini yang paling mengasal ini mas, yang ini mas. Yang lain mah enggak. Diblokir kan aku awaknya kan Juprino lah. Ya, sama gimana lah. Lumpuh banget. Bisa sih. Apa sih mas? Binangan kayak ada sesuatu apa gitu nih. Ini arang Juprino. Ini arang-arang Siapa yang mirip Juprino? yang tadi digambarin kok. Gambar apa sih? Apa nih kira-kira? Sini tangan, berapa kan? Ini tangan aku nih. Apa sih? Tadi ada tuan biru di sini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus datang dari Dan bilau. kemarin ya. Mohon maaf. Yang Kisanak sedang pikirkan mungkin saja sama dengan apa yang saya pikirkan. Seperti ini Kisanak. Bagaimana tuan biru? Saya memiliki sebuah rencana agar kita bisa memecahkan permasalahan ini dan juga agar kita tidak dipermainkan lagi oleh Juprino itu. Kalau menurut saya, dari semua gerak-gerik yang dilakukan oleh Juprino itu menyimpan rahasia yang sangat besar sekali. Dan dari gambaran yang diberikan oleh Nenek Parmi itu, saya rasa tempat itu ada hubungannya dengan Juprino. Seperti ini saja. Bagaimana tuan biru? Saya lihat Juprino benar-benar sangat mencintai Nenek Parmi. Dia tidak ingin Nenek Parmi dimiliki oleh makhluk lain ataupun, jika dugaan saya salah, mohon maaf. Saya menyang. Benar. Dos. Iya, ini saya lagi pegang kamera. Pelaku ini semua adalah Juprino. Benteng Gun. Pedangik. Seperti ini tuan biru. Dari awal Juprino sudah mengakuinya. Tapi karena ciri-cirinya tidak sama, tiba-tiba Juprino mengatakan bahwasanya bukanlah Juprino. Disitulah titik pemanfaatannya di sana. Maksudnya bagaimana tuan biru? Pada saat Kisanak mengatakan ciri-ciri dari pelaku itu tidak sama dengan tubuh yang dimiliki oleh Juprino, dia memanfaatkan dan dia memiliki rencana untuk mengalihkan agar Juprino tidak dikuasai oleh Kisanak. Walah. Nah tuan biru, kita tertipu habis-habisan sumpah. Nama siapa? Dari tadi. Dan dengan kejadian ini, karena Juprino saya lihat itu sangat mencintai dan menginginkan hidup bersama dengan Nenek Parmi, saya ada sedikit rencana yang harus Kisanak jalankan. Apa itu tuan biru? Seperti ini Kisanak. Saya harap Kisanak menemui lagi Nenek Parmi. Dan di dalam pertemuan itu, Kisanak harus membentengnya serapat mungkin agar tidak ada makhluk yang bisa mengetahui tentang pertemuan itu.
sampaikanlah kepada Nenek Parmi bahwasanya pelaku di balik pelecehan terhadap Nenek Parmi ada di sekitar Nenek Parmi sendiri. Akan tetapi jika Kisanak mengatakannya secara langsung, mungkin Nenek Parmi tidak akan percaya begitu mudah dengan kalian. Itu sudah pasti. Ya. Luar biasa. Dan kita memanfaatkan cinta yang dimiliki oleh Juprino. Kita perintahkan kepada Nenek Parmi untuk mengatakan, jika saya menemukan pelaku yang melakukan pelecehan terhadap saya, karena berkat kalian semua, saya sadar saya harus meminta pertanggungjawaban dari yang melakukan pelecehan itu untuk merawat anak saya dan hidup bersama saya. Jebakan. Benar sekali. Nenek Parmi harus mendeklarasikan mengenai hal itu di sana. Saya yakin dengan cepat. Jika memang ada pelaku di situ, akan langsung mengaku ya. Karena jika saya rasa pikiran saya sangat kuat, Juprino lah pelakunya. Karena jika Juprino mendengar deklarasi itu, tentunya dia akan membongkar semua rahasia yang Juprino miliki ataupun samaran yang selama ini Juprino lakukan. Saya akan lakukan malam hari ini juga. Doakan saja yang terbaik. Apakah kau paham ke sana? Ya, ikut paham. Coba jelaskan apa yang saya katakan. Berarti Nenek Parmi Jangan tele-tele tuan Bilo, biarkan saja. memang seperti ini dia. Saya memaklumi di sana. Jangan lupa perbanyak makan ikan. Musim ketiga kayak gini kok, ikan susah, mahal. Baiklah di sana. Silakan. Di sana laksanakan rencana ini. Saya yakin di sana pun memiliki tata cara bicara yang pas untuk mengatakan hal ini kepada Nenek Parmi itu. Baik. Saya akan lakukan secepat mungkin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau yakin. Cemerlang Mas ya? Cemerlang. Bilo, jos dari dulu. Apa? Jangan memuji. Jangan memuji. Bukan nama lu sini nabrak kok. Bukan. Dah. Sebelah sini ya. Tidak, saya mau manggil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Mudeng Pragun. Mudeng. Mudeng padang. Maka teman-teman, ini kita sedang memanggil Nenek Parmi lagi ya. Iya. Manusia. Apakah penjelasan dari saya ataupun dari bawahan saya kurang jelas sehingga kau datang lagi untuk menanyakan akan hal itu? Sebelumnya saya minta maaf. Karena kau memang tidak niat untuk membantu ataupun mencari pelaku pemerkosaan saya. Kau tidak usah datang menemui. Seperti ini Nyai Parmi. Permasalahan sebenarnya sudah di depan mata Nyai Parmi. Tapi jikapun saya menceritakan, saya rasa Nyai Parmi tidak akan pernah percaya dengan cerita yang saya akan bawakan kepada Nyai Parmi. Maksudmu bagaimana? Sebenarnya saya rasa pelaku yang selama ini Nyai Parmi cari ada di sekitar Nyai Parmi sendiri. Itu tidak mungkin. Kalaulah pelaku yang memperkosa saya berada di sekitarku, pastilah saya mengetahuinya. Mohon maaf Nyai Parmi. Kali ini percayalah denganku. Saya memiliki banyak bukti dan alasan kenapa saya mengatakan kepada Nyai Parmi mengenai hal ini. Sudah saya katakan dari awal, jika saya ceritakan Nyai Parmi tidak akan pernah percaya. Tapi saya mempunyai rencana kepada Nyai Parmi.
di mana rencana ini saya rasa sangat efektif kepada makhluk sekitar Nyai Parmi untuk mengakui secara terang-terangan di depan Nyai Parmi tersendiri. Bagaimana caranya? Sang pelaku yang memperkosa saya mengakui perbuatan bejatnya. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi benar ya Pak? Tutup. Jangan sampai jebol, Mbak. Seperti ini, Nyai Parmi. Sebenarnya makhluk itu sangatlah sayang pada Nyai Parmi. Dia sangat mencintai Nyai Parmi. Dia sengaja menyembunyikan identitas dirinya. Tidak lain tidak bukan, hanya ingin selalu di dekat Nyai Parmi agar dia merasa aman dari peneroran Nyai Parmi. Di lain sisi, dia bisa mengemban bayi yang selama ini Nyai Parmi rawat. Saya masih tidak mengerti. Siapa maksudmu? Makhluk yang sering mengembat anak saya, yang selalu berada di dekat saya, itu hanya Suprino, tidak ada yang lain. Mohon maaf Nyai Parmi, saya tidak menuduh Suprino. Kita buktikan saja. Betul. Karena dengan cara ini saya rasa ada sesosok makhluk yang akan mengakui dirinya adalah pelakunya. Asal Nyai Parmi mengikuti saran dari saya. Katakan. Duduklah Nyai Parmi. Oh, dia mau kecolong, Dik. Ketika semua cara Nyai Parmi sudah lakukan, tidak pernah membuahkan hasil. Mungkin cara ini akan membuahkan hasil untuk Nyai Parmi. Kenapa Nyai Parmi selalu tidak berhasil? Karena yang Nyai Parmi cari selalu saja makhluk di luar sana. Sedangkan permasalahan pelakunya saya rasa ada di sekitar Nyai Parmi sendiri yang berhasil mengelabui Nyai Parmi sendiri. Dia sangat mencintai Nyai Parmi. Jadi caranya seperti ini. Setelah pembicaraan ini, saya meminta Nyai Parmi untuk mendeklarasikan kepada makhluk di sekitar situ bahwasanya Nyai Parmi tidak akan pernah membuat atau menyakiti kepada siapapun pelaku yang memperkosa Nyai Parmi. Justru Nyai Parmi mendeklarasikan, wahai siapapun makhluk, mengakulah jika memang di antara kalian adalah salah satu pelakunya. Saya tidak akan pernah dendam, saya akan menyayangi kalian. Justru saya hanya ingin hidup bersama dengan ayahanda dari bayi yang selama ini saya rawat. Otomatis dengan deklarasinya Nyai Parmi seperti itu, ada salah satu makhluk yang menyembunyikan kebohongan itu akan menunjukkan kejujurannya. Kau yakin akan hal itu? Seperti ini Nyai Parmi, kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang membuat kita akan berhasil. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Kapan saya bisa lakukan? Tetapi kau dengar, Malam hari ini juga dan sekarang juga Nyai Parmi. apabila omonganmu tidak terbukti dan kau terus datang menemuiku dengan 1000 pertanyaan, saya jamin kalian akan kubungkam. Kalian tidak akan bisa berbicara lagi. Tapi jika memang ini nanti terbukti, tolong perjanjian itu benar-benar harus dilaksanakan. Sembuhkan semuanya, lundurkan kutukan itu. Saya akan lakukan.
Bantai mau kata gua. Jangan sampai cuan gua. Para makhluk yang berada di sini, para pengikutku yang setia, para penghuni yang menghuni di hutan ini, apabila ada dari kalian yang bersembunyi atas kesalahan kalian terhadapku di masa lalu, datanglah saya berjanji saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kalian inginkan, walaupun itu masa lalu yang kelam bagi saya. Saya di sini justru meminta pertanggungjawaban pada kalian dan saya mengharapkan hidup bersama dengan salah satu dari kalian yang memang seharusnya bertanggung jawab. Saya ingin hidup bersama. Banyak banget Bang. Ini janji saya. Saya ingin kita sama-sama merawat anak yang sudah saya lahirkan dari hasil hubungan itu. Kau katakan kita akan hidup bersama. Ramli, kenapa kau tidak bilang dari awal? Kau Ramli tetangga. Palsu itu. Kau benar-benar Ramli tetanggaku. Iya. Yang kau lihat siapa? Masih seperti dulu. Mari kita merawat anak kita bersama-sama. Kita hidup bahagia. Kau katakan seperti itu tadi. Itulah kenapa saya datang ke sini, Parmi. Kau mengatakan semuanya bajingan siapa? Cuprino. Ini palsu. Tompelnya palsu. Apakah masih ada yang berbeda? Bajingan. Ramli. Tompel kok Selama kedok. ini Cuprino yang saya kenal adalah dirimu Ramli. Masih gagah. Dan anak yang saya keluarkan dari rahim adalah anak dirimu. Melayu padanya. Ini memang teman-teman saya. Siapa yang temanmu? Sorry yo. Nggak mau saya kenal sama kamu iri. pembohong. Melihat saya bahagia iri. Tompel kok Memang kedok. tidak apa. Berarti selama ini kau memerintahkanku untuk membungkam seluruh makhluk yang berada di sini. Ini untuk
mencegah makhluk di sekitaran sini membicarakan seluruh kebusukanmu, kekeinginanmu. Yang saya katakan tunggu dulu agar mereka tidak menggunjing Parmi. Jika Dalangnya ada Juprino. sakit, saya juga merasa sakit Parmi. Saya Antemi. itulah alasannya. Jadi sudahlah, ini sudah kau katakan. Kita hidup bahagia, kita merawat anaknya. Nantinya kita mempunyai cita-cita agar anaknya menjadi kesatria. Satria yang lombok. Yo, Bangsat kau Ramli. Ayo, ayo, Sakna gue. ayo, mutar kau mutar. Pateni sen, ngapain pateni gue. Selama ini saya mencari-cari siapa pelaku yang memperkosa saya. Ternyata Tetak boy gue nih gue. mentah. Tetak gulune. saya jelaskan Parmi. Kau mengatakan katanya nanti saya tidak akan diapa-apakan. Biarkan kau hidup dengan tenang. Ah, Mana tadi tompelnya? Tompelnya siapa digoleti? Saya tidak akan membiarkan. Leg gue. Wali, wali mau. Kok saya sudah banyak membantumu, tolong. Bangsat kau Ramli. Tolongin saya. Ayo kita cakal yuk. cakal gue. Tolong. Malah tolong Kali ini bukan luka yang berada di wajahmu, melainkan kepalamu akan terlepas dari leher. Oh, bagaimana? Sakna, tetak boy, tetak gulune. Tetak gulune gue. Kau akan menerima akibatnya. Tetak boy gue. Untal baik-baik untal. Mentah. Tetak gulune gue. Ayam kok mas. Bisa dengan bangganya Melakukan kebodohan. Masih. Ih, celutek. Angel banget ini. Kenapa mas? Berhasil mas? Ternyata yang bikin pembungkaman para gagu itu suruh Ramli yang nyuruh. Berarti semuanya itu si Ramli. Dalangnya ram. Dalangnya Ramli. Juprino, ya Allah. Tompel. Tompelnya buat ke Dalangnya Oh, tompelnya itu cuman nutupi luka. nutupi lukanya di kelotok kayak gini. ya Allah ya Tompel Rabbi. palsu. Tangan mentah. Sakna. Nah, Pak sama Jubrino kemana? Kita mau pergi. Enggak, Bu. Kayaknya disiksa, yo. Enggak, siksa sih enggak mas. Saya rasa itu disiletin mas. Betok kayaknya kok. Baik teman-teman, kita tunggu kabar selanjutnya mengenai si Juprino atau Ramli dengan nenek Parmi ya. Iya. Apakah nanti akan terjadi apa-apa kita juga belum tahu teman-teman. Alangkah baiknya kita minggir dulu dari tempat ini. Subuh mas. Kita juga udah terdengar suara subuh, kita subuhan dulu ya. Pirang banget mbak. Ya Allah ya Rabbi. Yang tahu orang kayak Dalang Juprino. makan mentah.